Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya juga Makanya dengan NPM 0227241177. Saya kelas 3F Prodi Akuntansi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Nah, teman-teman, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Indonesia memiliki peluang besar dan pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi syariah tidak hanya berbicara tentang larangan riba dan kesesuaian agama semata, tetapi tentang framework keuangan yang etis, berkeadilan dan berpihak kepada sektor produktif. Salah satu pilar utama dalam ekosistem ekonomi syariah adalah perbankan syariah, yaitu lembaga perbankan yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, di Indonesia perbankan syariah mulai tumbuh pada akhir 1990-an sebagai respon terhadap dampak krisis ekonomi 1997 sampai 1998 yang mengguncang sistem keuangan berbasis bunga. Penerapan sistem bank syariah diharapkan dapat menjadi alternatif yang lebih stabil, inklusif, dan matang menghadapi guncangan ekonomi. Seiring perkembangan waktu, perbankan syariah bukan hanya simbol nilai keagamaan, tetapi telah menjadi bagian integral dan kebijakan finansial negara. Perkembangan yang tidak dapat dilepaskan dari peran Bank Indonesia sebagai otoritas utama dalam kebijakan moneter dengan stabilitas sistem keuangan nasional. Nah, meskipun pengawasan mikroprudensial perbankan telah dialihkan kepada otoritas jasa keuangan atau bisa disebut dengan OJK sejak 2011, berdasarkan UUD nomor 21 tahun 2011, Bank Indonesia tetap memainkan peran vital dalam mengembangkan sektor keuangan syariah melalui kebijakan pengembangan produk, sistem koordinasi antar lembaga, inisiatif Bank Indonesia sebagai mitra pendorong pertumbuhan perbankan syariah yang dilakukan secara strategis, konsisten, dan berorientasi jangka panjang. Materi ini akan membahas secara mendalam bagaimana Bank Indonesia mendorong pertumbuhan perbankan syariah melalui berbagai pendekatan kebijakan, pengembangan infrastruktur, akselerasi digital, integrasi UMKM, edukasi publik, serta penataan sistem moneter syariah. Nah, teman-teman, pembahasan berfokus pada aspek yang relevan untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa ekonomi, bisnis, akuntansi, dan perbankan syariah agar mampu memahami bagaimana konsep ini tidak sekadar teori fik muamalah, tapi juga merupakan kebijakan makro yang berdampak pada struktur ekonomi nasional. Landasan konsep perbankan syariah. 1. Prinsip dasar perbankan syariah. Nah, teman-teman, perbankan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau compliance, di mana seluruh kegiatan finansial harus mematuhi aturan syariat Islam. Prinsip ini tercantum dalam sumber primer atau Al-Quran dan hadis, serta diturunkan ke aturan operasional melalui fikih muamalah dan fatwa Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN MUI. Nah, teman-teman, prinsip utama yang membedakan perbankan syariah dan perbankan konvensional antara lain. Yang pertama yaitu larangan riba atau bunga. Perbankan syariah mengharamkan pendapatan berbasis bunga karena dianggap tidak adil, tidak produktif, dan mencerminkan keterlibatan dalam aktivitas produktif nyata. Pendapatan harus berasal dari transaksi real seperti investasi, jual beli, atau kemitraan. Untuk yang kedua, berbasis aset real. Setiap kontrak keuangan harus memiliki instrumen ekonomi
nyata, barang jasa atau aktivitas bisnis. Uang bukan barang dagang tetapi medium of exchange. Karena itu setiap imbalan hasil harus terkait barang atau usaha. Pembagian resiko hubungan antara bank dan nasabah bukan kreditur atau debitur, tetapi mitra usaha. Keduanya berbagi keuntungan dan resiko sesuai proporsi. Larangan dan garar. Transaksi tidak boleh mengandung ketidakpastian yang berlebihan. Objek, harga, waktu dan agat harus jelas. Larangan masyir. Perbankan syariah tidak menerima praktik spekulatif seperti perjudian derivatif tanpa underlying aset atau investasi berbasis ketidakpastian ekstrem. Dengan prinsip tersebut, perbankan syariah memiliki karakter yang lebih dekat kepada aktivitas ekonomi sehari-hari, bukan paper ekonomi, sehingga lebih resilient terhadap gejolak spekulatif. Akad-akad utama dalam perbankan syariah. Kita akan membahas akad-akad utama dalam perbankan syariah. Mahasiswa perlu memahami bahwa bank syariah tidak sekedar menyantumkan istilah bunga menjadi margin. Setiap produk memiliki akad hukum. Yang pertama, akad jual beli atau buy. Mudharabah jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Istina, pembelian produk yang belum ada berdasarkan pesanan produksi. Salam, jual beli dengan pembayaran di muka untuk produk yang akan dikirimkan. Kemudian, sedangkan akad sewa atau ijarah. Bank menyewa aset kepada nasabah yang biaya sewa. Untuk kepemilikan akhir dikenakan modal ijarah, mutahiyah, bitamlik atau IMBT. Akad kemitraan. Mudharabah, pemilik modal memberikan dana kepada pengelola usaha. Musyarakah, dua pihak menginvestasi modal bersama. Akad wakala atau kafala digunakan untuk jasa seperti transfer, penjaminan atau layanan pengelola dana. Dengan pemahaman ini, perbankan syariah tidak hanya menghapus bunga, tapi juga memiliki struktur kontrak yang jelas dan rasional. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, konteks perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, untuk tahap histori perbankan syariah di Indonesia dimulai secara formal pada 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau disebutnya BNI pada masa krisis 1997 sampai 1998. Bank-bank konvensional mengalami tekanan likuiditas yang signifikan, sementara BNI yang mampu bertahan relatif lebih stabil. Krisis tersebut membuktikan bahwa sistem bank berbasis bunga berpotensi membantu bank rentang terhadap volatilitas ekonomi makro. Kemudian pemerintah memperkuat kerangka hukum melalui UUD 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah sampai dengan UUD 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sejak 2011, pengawasan mikroprudensial industri perbankan baik konvensional maupun syariah dialihkan dari BI ke OJK, namun BI tetap memiliki peran kuat dan sistem pembayaran instrumen moneter syariah atau riset, literasi, dan kebijakan mikroprudensial. Peran fundamental Bank Indonesia. Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral, otoritas moneter, regulator sistem pembayaran,
stabilisator sistem keuangan nasional. Karena itu, BI menyatukan perbankan syariah melalui dua jalur besar, kebijakan makro dan sistem keuangan. Fasilitas ekosistem dan edukasi masyarakat. Walaupun tidak mengenai bank secara langsung atau itu tugas OJK, BI adalah Anabel yang mempersiap platform pertumbuhan industri. Nah, kita masuk ke pembahasan 3, yaitu inisiatif strategis Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Nah, teman-teman, bagian ini merupakan inti materi inisiatif regulasi dan standar implementasi. Sebelum regulasi bertindak ke OJK, BI menerbitkan standar operasional penting seperti ketentuan tentang akad perbankan syariah, pedoman manajemen risiko bank syariah, standar pembuka berbasis syariah, ketentuan pemisahan US menjadi BUS atau spin-off setelah 2011. Meskipun BI tidak lagi mengatur produk secara mikro, lembaga ini tetap bekerja pada level makro. Kebijakan makroprudensial, BI merancang kebijakan countercyclical, buffer ratio, likuiditas, dan pembiayaan berbasis sektor strategis yang tidak diskriminatif terhadap bank syariah. Inklus keuangan, BI mendorong produk syariah sebagai instrumen untuk menjangkau masyarakat atau unbanked. Harmonisasi dengan kebijakan fiskal. BI mendukung penerbit SBSN atau sukuk negara sebagai instrumen investasi dan sumber likuiditas bank syariah. Literasi dan edukasi masyarakat, program kampanye literasi nasional. BI melakukan diseminasi produk keuangan syariah melalui workshop mahasiswa, edukasi desa, media digital, dan roadshow di pesantren. Pelatihan untuk UMKM berbasis halal. Tujuan sederhana membuka persepsi publik bahwa bank syariah bukan sekedar bank tanpa bunga, tetapi sistem ekonomi dengan nilai moral dan logika bisnis. Kolaborasi perguruan tinggi. BI mendukung kurikulum ekonomi syariah, kegiatan riset, serta capacity building dosen dengan mahasiswa atau penguatan SDM sektor syariah. BI menyadari kebutuhan tenaga profesional yang menguasai fikih muamalah dengan keuangan modern, sehingga program pelatihan, sertifikasi, dan workshop tersebut dilakukan. Dukungan infrastruktur digital. Era digital memaksa bank syariah untuk tidak sekadar religius tetapi juga kompetitif. BI melakukan integrasi KRIS. Semua lembaga keuangan syariah dapat menggunakan KRIS sebagai kanal pembayaran terintegrasi atau BI Fast
infrastruktur transfer cepat dan murah untuk transaksi real time. Bank Indonesia. Bank Syariah modernisasi sistem pembayaran retail, kartu e-money, sehingga wallet syariah dipacu agar sesuai syariah digital readiness. Inisiatif pembiayaan UMKM syariah. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Bank Syariah sangat cocok karena pembiayaan berbasis aset lebih natural dan adil untuk sektor produktif. BI mendorong bank syariah dalam mudahara dan mikro. Mudharaba UMKM, musyarakah relatif retail, pendampingan usaha produktif. BI juga mendorong sinergi antara bank syariah, koperasi, pesantren, dan industri halal agar pembiayaan mengalir ke sektor nyata bukan konsumsi. Kolaborasi strategi antara lembaga. Tidak ada negara yang sukses mengembangkan ekonomi syariah tanpa koordinasi. OJK, pengawasan perbankan dan produk. Nah teman-teman, Kementerian Keuangan Sukuk Negara Fiskal Halal, MUI atau DSN, Fatwa Akad Bapenas, Wadmap Ekonomi Syariah Nasional. Kementerian UMKM membiayai terintegrasi. BI menjadi sektor yang menghubungkan keempatnya melalui sinergi kebijakan dan harmonisasi. Nah teman-teman, kita akan membahas instrumen moneter syariah yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Nah, instrumen moneter adalah stimulasi likuiditas inti perbankan syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau bisa disebut dengan SBSIS. BI menyediakan SBIS untuk mengatur likuiditas bank syariah tanpa bunga melalui akad jualah atau mudharaba. Sukuk negara atau disebut dengan SDSN. Instrumen investasi syariah negara yang dapat disimpan bank syariah sebagai cadangan, pasar uang antara bank syariah atau BU, atau POAS. Alternatif pasar uang berbunga berdasarkan akad wakalah, menghubungkan kebutuhan dana antara bank. Nah, untuk pembahasan yang kelima yaitu dampak empiris inisiatif Bank Indonesia aset growth stabil disertifikasikan produk ekosistem halal terintegrasi bank digital syariah muncul pembiayaan UMKM meningkat. Untuk yang pembahasan ke-6 tantangan strategis literasi rendah skala industri kecil atau SDM terbatas, keterbatasan produk kompetensi konvensional. Solusi BI atau spin-off digitalisasi pengetahuan UMKM sinergi kementerian. Untuk pembahasan yang ke-7, masa depan perbankan syariah atau BI ingin Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Perbankan syariah masuk mainstream
Keuangan syariah mendorong sektor produktif. Integrasi Green Finance dengan syariah. Nah, teman-teman, itulah pembahasan saya tentang sejauh ini inisiatif BI telah membangun fondasi kuat bagi perbankan syariah di Indonesia. Tugas mahasiswa dan generasi muda adalah mengisi ruangan praktis riset dan inovasi. Oke, baik, sekian dari video saya kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.